Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica. Nama aku Cesia. Aku Grego. Dan narasumber kita sekarang Dea Sorean Zaka Juniarta dari Prodi Pendidikan Musik. Oke. Nah sekarang kita mau wawancara Dea tentang Pancasila. Oke, dari nomor satu dulu ya, nomor satu. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara, Dea? Oke, kalau menurut aku Pancasila sebagai negara itu fondasi atau landasan utama nih. Karena Indonesia kalau nggak punya dasar negara, kita bakalan berhamburan. Karena kita kan nggak punya fondasi di bawah itu kan. Karena Indonesia kan sendiri juga punya Pancasila yang kita atuhi gitu, biar supaya kehidupan kita emang lebih teratur dan sesuai sama Pancasila tersebut. Nah, kalau menurutku gitu. Oke. Oke. Next ya nomor 2 ya. Next, nomor 2. Oke. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara Indonesia? Kalau menurut aku sih kita kan bisa dibilang apa ya? Kita bisa lihat dari Pancasila tadi gitu. Nah, Pancasila tuh kan isi-isinya banyak banget tuh. Nggak cuman kumpulan ide, tapi gagasan juga ada, keyakinan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kita tuh kalau mau berpikir sesuai sama yang ada di Pancasila. Jadi kita nggak semena-mena untuk melakukan kegiatan atau ya seperti itulah yang bisa bikin kita melenceng dari Pancasila. Nah, kalau menurut aku gitu. Got it. Oke, next nomor 3 ya. Oke. Bagaimana proses perumusan Pancasila sebelum kemerdekaan? Kalau pastinya sih kita udah tahu ya basicnya seperti apa. Dari pertama sidang pertama BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu tuh dari yang nyampein itu ya dari Yamin, Supomo, dan Soekarno nyampein usulan dasar negara pada 1 Juni 1945. Terus mereka Soekarno mencetuskan nama Pancasila. Terus juga ada Panitia 9 kelompok kecil ini yang merumuskan Piagam Jakarta. Terus sama juga pengesahan sidang PPKI yang mengesahkan Pancasila dengan perubahan pada sila pertama dari Persatuan Bangsa sebagai dasar negara yang sah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang nomor 4 ya. Menurutmu apakah Pancasila bisa terpengaruhi oleh globalisasi? Alasannya apa? Bisa, pasti bisa, sangat bisa ya. Karena globalisasi itu bawa arus informasi dan budaya luar yang sangat deras kalau gitu ya. Alasannya tuh tantangan nilainya, budaya individualisme, konsumerisme atau paham radikal dari luar bisa mengikis semangat gotong royong dan toleransi sila ketiga dan kelima. Intinya nyambung lah ke Pancasila kan, globalisasi itu sangat nyambung gitu. Terus peluangnya tuh juga di sisi lain globalisasi itu memperkuat Pancasila jika kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan ke kancah internasional gitu. Yang terakhir ya, Setuju. gimana tanggapan kamu bagaimana kehidupan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan Pancasila? Kalau menurut aku sih krisis identitas ya dan konflik sosial. Kenapa? Disharmoni tanpa nilai ketuhanan dan kemanusiaan, seseorang bisa kehilangan moralitas tuh. Konflik tanpa semangat persatuan dan kerakyatan atau musyawarah, orang tersebut mungkin akan sulit bekerja sama atau egois dan memicu perpecahan di lingkungannya. Jadi kan dia kayak semisal nih dia nggak mau ikut kayak berkegiatan sama tetangganya atau gimana, itu kan juga melenceng kan, nggak sesuai tuh sama Pancasila. Nah benar. Terus ketidakadilan juga, kalau tanpa menjunjung keadilan sosial, hidupnya akan berfokus pada kepentingan pribadi dan dia nggak akan meduliin orang lain. Intinya dia akan egois sama diri sendiri gitu. Wah, Pokoknya tetap hidup sesuai Pancasila ya guys. Betul. jangan krisis itu. identitas ya guys. Yes. Ya, semuanya Itu tentang that's Pancasila. point. Yes. Sehari-hari. That's it. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Terima Dea. kasih ya, Dea. Terima kasih banyak karena udah mau kita wawancarain. Sama-sama. Bye bye. Dadah. Bye guys. Terima kasih. Bye.